Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan alur bagaimana untuk kita mengirimkan broadcast. Saya asumsikan teman-teman yang menonton video ini sudah memiliki akun eva.id dan sudah masuk ke laman dashboard ini. Untuk mulai broadcast, kita pilih fitur di sebelah kiri, ada yang namanya broadcast. Kita klik, lalu kita klik yang setting group. Nah, di setting group ini kita harus menambahkan grup terlebih dahulu. Ini grup yang sudah saya miliki dan sudah ada anggota grup sekitar 3.500-an sehingga saya bisa membroadcast ke 3.000 nomor ini gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin broadcast, pastikan teman-teman sudah memiliki database atau nomor yang ingin teman-teman broadcast ya. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah tambah grup. Ini tambah grup terlebih dahulu. Oke, setelah itu, setelah sudah masuk ke tambah grup, teman-teman akan berada di laman ini. Yang teman-teman harus lakukan adalah pertama memberi nama grup yang akan kita jadikan grup broadcast. Misalnya tes broadcast ya. Selanjutnya kita memilih channel apa yang kita gunakan untuk kita membroadcast pesan ya. Nah, kita menggunakan WhatsApp ya. Setelah itu kita submit. Nah, kita sudah memiliki nih namanya grup broadcast ya. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah menambahkan jumlah anggota grupnya. Ya, kalau ini kan perbandingannya dengan yang sudah saya jadikan anggota grup, itu saya sudah memiliki 3.500-an jumlah anggota. Nah, yang ini belum. Jadi kita harus menambahkan jumlah anggotanya. Nah, ini tinggal kita klik aja, mudah, tinggal klik edit view atau view keanggotaan. Nah, setelah sampai di laman ini kita klik tambah anggota grup yang di atas, terus import anggota dari Excel. Nah, di sini teman-teman sudah disiapkan download contoh file. Jadi file yang nantinya harus teman-teman masukkan, input ke sini, itu harus file yang formatnya sudah disiapkan oleh eva.id. Jadi jangan pakai format yang asal-asalan. Jadi database yang teman-teman sudah miliki, nomor, nama, dan sebagainya itu nanti dimasukkan ke dalam file Excel ini. Tinggal kita klik ya contoh filenya. Nah, kalau sudah terdownload, nah ketika sudah terbuka file Excel-nya ya, teman-teman jangan lupa baca dulu keterangan di atas ya. Di atas ini sudah ada penjelasannya. Dan untuk yang di garis atau diberikan warna merah ini, itu tidak boleh dihapus ya, tidak boleh dihapus. Dan tanggalnya ini dibiarkan kosong saja, dibiarkan kosong saja. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya, kayak nik, alamat, jumlah tagihan kecamatan ini kan merupakan contoh. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan parameter ini. Nah, parameter itu apa sih? Parameter itu digunakan biar teman-teman pada saat mengirimkan broadcast itu tidak seperti halnya robot yang mengirimkan pesan, tapi lebih tertuju kepada masing-masing orang yang teman-teman berikan broadcast gitu ya. Jadi memanggil namanya, menyebutkan alamatnya gitu ya, memberikan tagihan, jumlah tagihan kalau misalnya berbentuk tagihan atau hal yang lain yang teman-teman memiliki datanya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah penulisan nomor ya. Nomor ini tidak boleh dengan angka 0 di awalnya, tapi dengan angka 62 ya, 62. Kalau misalnya teman-teman memiliki memiliki nomor yang di depannya 0, itu dirubah dulu menjadi 62 gitu ya. Terus namanya silakan dimasukkan ya. Terus misalnya kalau tidak memiliki database nick ya silakan dihapus aja nicknya. Tapi kalau tanggal ini tidak boleh dihapus ya. Kolom yang berwarna merah ini tidak boleh dihapus ya. Untuk alamat misalnya Bandung ya, di sini Jakarta, sini Bekasi, ini Bogor misalnya. Kalau misalnya tidak ada tagihan dan kecamatannya nggak tahu dan sebagainya, ini dihapus aja nggak masalah. Nah, cukup seperti ini akan menjadi parameter teman-teman untuk mengirimkan broadcast. Nah, database-nya yang jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja database yang sudah dimiliki dengan format file yang sudah disiapkan ini gitu ya. Untuk tanggal dikosongkan saja, tidak usah diisi ya.
Setelah sudah kita masukkan database-nya, ya, ini kita lihat ya, ini ada 4 nomor yang sudah saya masukkan ya. 4 nomor, ada 4 nama, ada juga ada 4 alamat ya. Kalau sudah, kita tinggal close, kita save. Sudah kita save, kita masuk ke halaman ini lagi, kita input ya, input contoh file contoh broadcast tadi ya. Nah, kalau sudah kita input filenya, tinggal kita import, klik import. Oke, setelah kita masukkan data tadi, nah ini sudah ada perubahan ya, bahwa kalau kita tadi kita sudah memasukkan 4 ya, sekarang menjadi jumlah anggota grupnya menjadi 4 ya. Jadi ini adalah orang atau nomor yang nantinya akan kita kirimkan broadcast pesan yang ingin kita kirimkan kepada mereka, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk, udah kita setting grupnya, yang kita lakukan adalah kita sekarang men-setting broadcast-nya. Bagaimana caranya? Kita tinggal klik send broadcast, ya, send broadcast. Nah, di sini kita tinggal setting, ya. Kita masukkan judulnya, misalnya webinar, ya. Kita mau ngirimin informasi tentang webinar pada tanggal 3 Februari misalnya ya. Nah, di sini device-nya tinggal dipilih. Device-nya device nomor Anda atau random nomor yang disiapkan oleh eva.id gitu ya. Kalau memakai nomor Anda itu harus konfirmasi dulu kepada tim Eva ya. Tapi kalau untuk memilih dengan nomor Eva aja gitu ya, dengan memakai nomor Eva, teman-teman tinggal klik random nomor. Nah, di sini ketika sudah kita pilih random nomor, sekarang kita tinggal pilih targetnya. Nah, pilih ke nomor mana atau grup mana yang mau kita kirimkan broadcast, gitu ya. Nah, ini kita coba pilih grup, karena kita sudah memasukkan grup tadi ya. Nah, kita pilih grup yang kedua, test broadcast ya. Test broadcast di sini ketika sudah dipilih, kita munculkan parameter. Nah, di sini sudah muncul ada nomor HP, ada username dan alamat. Sehingga parameter di sini bisa digunakan untuk pada saat kita mengirimkan pesan-pesan tersebut itu bernada seperti halnya kita dihubungkan secara personal gitu ya, dihubungi secara personal, tidak seperti halnya di broadcast gitu ya. Jadi kayak misalnya saya tulis ya, contoh pesannya kayak selamat pagi Kak username ya. Kita klik parameternya sehingga nantinya pesan yang kita kirimkan itu memanggil nama WhatsApp-nya gitu ya. Misalnya nama WhatsApp-nya Niko gitu ya. Nanti pada saat kita kirimkan, nanti pesan yang kita kirimkan itu terbaca seperti selamat pagi Kak Niko gitu ya. Tapi di sini kita masukkan parameternya saja, username. Di mana misalnya kita punya alamatnya, kita masukkan di alamat ya. Oke. Saya mau menginfokan misalnya tentang webinar untuk tanggal 3 Februari. Berikut flyernya. Semoga bermanfaat ya Kak, misalnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa menambahkan atau attachment file ya, file foto maupun file yang lain, tapi saya sarankan foto saja karena kalau lain takutnya nanti terlalu besar sehingga membuat susah dikirimkan gitu ya, lama masuknya gitu ya. Nah, ini misalnya saya coba kirimkan file attachment-nya, nah misalnya ini ya, info webinar. Nah, misalnya saya ingin memasukkan info webinarnya. Nah, ini tinggal saya kirimkan saja. Nah, di sini kalau sudah, nah ini ada validasi number ya, validasi nomor. Ini sudah menjadi template kami karena kalau misalnya memakai nomor kami itu kita mencoba untuk agar tidak terkesan seperti broadcast dan orang itu tidak memilih untuk memblokir atau melaporkan nomor karena meminimalisir nomor kami itu terblokir gitu ya. Jadi ini ada template yang sudah tertanam ya dalam pesannya ya, dan ini insya Allah tidak terlalu mengganggu ya.
Nah, kalau sudah ada pesannya, sudah ada attachment-nya, teman-teman tinggal klik submit. Gitu. Nah, nanti di sini ada syarat dan ketentuan. Ya, ada syarat dan ketentuan, silakan dibaca dulu ya. Nah, kalau setuju, silakan klik setuju. Kalau sudah kita klik setuju, maka akan ada informasi bahwa pesan yang kita broadcast itu akan direview sebelum nantinya diproses dan atau dikirimkan ya. Maksimal 24 jam. Tapi tidak sampai lama kalau misalnya broadcastnya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang atau kebijakan yang sudah kami tentukan gitu ya. Jadi ada beberapa broadcast yang sifatnya misalnya mengarah ke website-website yang tidak jelas, perjudian atau dan segala macam, itu tidak akan kami approve ya. Tapi kalau misalnya broadcastnya itu tidak mengarah ke hal-hal yang seperti itu akan lebih cepat terapprove gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan tentang penggunaan fitur broadcast yang ada di eva.id. Buat teman-teman yang sekiranya masih kesulitan untuk melakukan broadcast atau ada kendala pada saat broadcast, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Silakan mencoba. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.